Hai semuanya, ini pertama kalinya Jelita sharing di skala nasional. Jadi kita mau thank you banget buat Pak Roni yang buat kasih kesempatan. Dan apa sih yang paling aku seneng banget di Oriflame gitu ya. Hai dari Makassar semuanya. Yang paling aku seneng adalah semuanya itu transparan. Dalam arti ya memang gak ada harus yang ditutup-tutupin gitu ya. Gak ada ilmu-ilmu yang harus banget di-keep gitu ya. Enggak, karena semuanya itu jelas banget di-sharing, dikasih tahu, dan Jelita juga bisa jadi senior manager dalam 1 bulan juga berkat banyak dengerin sharing dari teman-teman yang lain. So now sekarang Jelita mau sharing ke teman-teman apa sih yang ngebuat Jelita bisa sengebut itu dalam 1 bulan senior manager. Sebelumnya Jelita kenalan dulu, nama Jelita, Cirim Jelita Taren lengkapnya, tapi biasa dipanggil Jelita. Dan Jelita itu mantan Corporate and Airline Sales and Marketing, klaster hotel internasional di Jakarta, jadi pegang 2 hotel, pegang bintang 4 sama bintang 2 plus, digabung sama kita pegang, Jelita yang pegang sales and marketing. Tapi di masa pandemi ini, tepatnya itu di bulan April ya, di bulan April, dari 12 kami sales and marketing hanya tinggal 2. Karena memang kita melihat perusahaan kita memang tidak bisa berdiri kokoh seperti biasanya. Jadi kita memutuskan untuk ya kita punya jalan kita masing-masing seperti itu. Dan akhirnya Jelita memutuskan untuk resign dan memulai bisnis konvensional pada saat itu dengan sisa tabungan yang ada gitu ya. Tapi bisnis konvensionalnya itu Jelita coba waktu itu kuliner. Tapi karena memang Jelita nggak passionnya di situ ya, bukan nggak passion bisnis ya, tapi produk yang Jelita jual itu kan Jelita harus effort banget ya untuk masak segala macem gitu ya. Dan ngerasa kalau kita ngerjain sesuatu yang nggak passionate about itu bener-bener yang, aduh capeknya double kan ya. Jadi akhirnya Jelita berpikir, oh aku harus cari sesuatu pekerjaan yang benar-benar aku passion gitu dan benar-benar aku suka ngerjainnya dan yang pasti aku butuh yang sangat fleksibel. Nah, inner circle Jelita itu udah pada Oriflame semua tuh di honest teman-teman. Tapi ini anak nggak melek-melek ya. Nggak melek-melek bertahun-tahun, padahal teman-teman itu udah pada posting gaji sekian-sekian gitu ya. Karena memang anaknya terlalu fokus gitu. Jadi nggak melek-melek sampai akhirnya ngerasa kayaknya aku sering diprospekin deh Oriflame. Coba deh aku find out dulu ya, seperti apa sih bisnis itu ya. Dan akhirnya ketika find out, ketemu upline yang tepat, dan akhirnya jatuh cinta. Dan akhirnya langsung ngebut 1 bulan senior manager. Nah, boleh di-follow juga ya untuk mungkin bisa sambil menginspirasi juga lewat Facebook dan juga Instagramnya Jelita. Instagramnya Jelita @ciremjelita dan juga Facebooknya Jelita Cirem Jelita Kataran. Next, Pak Roni. Nah, hari ini juga dikasih tugas sama Pak Roni untuk ngebahas soal salah satu materi Sarpio, yaitu invite mengajak. Hari ini Jelita mau kupas tuntas, ini benar-benar nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Ini cara Jelita untuk bisa senior manager dalam 1 bulan. Bagaimana sih caranya mengajak orang untuk tertarik membeli produknya dan join ke bisnisnya? Karena ini satu hal yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Artinya ya teman-teman jangan bangga gitu loh kalau punya banyak customer, tapi banggalah ketika customer teman-teman menjadi member gitu ya. Karena banyak banget orang-orang yang nggak mau branding nge-post soal diskon 23% itu karena takut customernya tahu. Padahal kalau teman-teman mau ngedapetin success plan yang sangat-sangat luar biasa itu tuh nggak bisa dengan cuman punya banyak customer. Tapi justru teman-teman harus membangun sebuah jaringan, harus membuat customer-nya teman-teman menjadi membernya teman-teman ada di dalam jaringannya teman-teman. Next, Pak Roni. Ini prosesnya Jelita. Jelita lebih senang bilangnya ini proses ya, bukan pencapaian. Ini prosesnya Jelita bisa naik 7 level dalam 1 bulan. Jadi bener-bener dari 0% banget, dari anak yang nggak pernah pakai produk Oriflame, dari anak yang nggak pernah tahu produk Oriflame gitu ya, nggak pernah tahu bisnis Oriflame, bener-bener dari nol banget diajarin ke Ami dan langsung ngebut cepet belajar gitu ya, ngelakuin semua halnya itu kalau 1 bulan itu nggak bisa yang step by step, nggak bisa yang fokus buku dulu, fokus rekrut dulu, nggak bisa, bener-bener harus
Bupo, rekrut, bina itu dilakukan dalam dari hari pertama, starting from day one gitu kan. Nah, itu yang ngebuat Jelita bisa sengebut itu 1 bulan senior manager dari 3% sampai akhirnya puji Tuhan closing di 21% di tanggal 30. Next, Pak. Nah, Jelita akan masuk ke materi. Jadi, faktanya teman-teman, closing itu terjadi, closing dalam arti itu closing produk itu kita kejual ya, ataupun si calon member ini closing jadi membernya kita. Faktanya ini seperti ini teman-teman, 80% itu karena emosi, 20%-nya karena logika. Jadi banyak banget orang yang ngeluh ke Jelita ya, Kak, aku nggak closing, aku nggak kejual-jual produknya, aku nggak dapat member gitu ya. Ketika Jelita find out, ketika Jelita cek ya chatnya seperti apa, ternyata dia lebih banyak bawa calon prospekannya itu ke logika. Dalam arti ke logika gimana sih ya? Ke logika misalnya seperti ini, step by step cara untuk masker misalnya ya, step by step cara untuk bisa kamu sukses di bisnis ini. Artinya ya pertama kamu kalau join di bisnis ini, kamu daftar dulu, terus abis itu kamu order 300.000 ya. Kalau kamu nggak bisa order 300.000, kamu bayar 49.900, terus kamu rekrut. Jadi bener-bener step by step banget dikasih tahu ya, logika banget yang orang-orang tuh kayak ya iya tahu gue gitu, ya tahu kayak gitu, tapi ya gimana caranya gitu kan. Nah, itu tuh yang ngebuat banyak banget para members termasuk downline aku termasuk Jelita juga pada saat itu ya gagal gitu setelah mengalami banyak percobaan karena terlalu banyak bawa ke logika gitu loh. Padahal faktanya adalah 80% closing terjadi karena emosi. Emosi apa artinya? Emosi karena pengen tahu ya, emosi karena kepo, emosi karena percaya, emosi karena tertarik, emosi karena penasaran, itu emosi teman-teman. Artinya teman-teman harus lebih banyak cerita soal pengalamannya. Apa sih yang udah teman-teman rasain dalam 2 hari bergabung? Apa sih yang teman-teman udah dapet dalam seminggu bergabung? Apa sih yang teman-teman udah rasain gitu ya? Mungkin nggak secara bonus kalau baru mulai, tapi secara experience, secara pengalaman, secara ilmu, apa sih yang bisa teman-teman ceritain ke calon prospekannya teman-teman gitu loh. Supaya calon prospekannya teman-teman itu benar-benar ngerasa masuk ke dalam bisnisnya teman-teman gitu loh. Jadi dia tuh ngerasa bahwasannya nggak lagi diprospekin gitu. Karena banyak orang tuh nggak mau beli produknya itu karena nggak suka dijualin. Itu faktanya teman-teman. Orang tuh paling nggak suka dijualin, tapi padahal sebenarnya dia butuh. Tapi kalau udah kita bilang, gue mau jual produk ini dong ke lo gitu ya, itu tuh orang tuh langsung males skip gitu intinya. Jadi teman-teman harus lebih banyak ceritain soal experience, pengalamannya teman-teman, mau pengalaman belum berupa uang juga nggak apa-apa gitu ya. Experience ini yang akan ngebawa orang tuh masuk ke dalam emosi dan kepo terhadap bisnisnya dan mau join dan beli produknya. Next, Pak. Nah, jualan itu sama kayak cerita menurut Jelita. Kenapa Jelita nggak posting foto nutrisiknya di sini, tapi Jelita posting fotonya Jelita ya. Jelita taruh fotonya Jelita karena Jelita jual kisah, bukan Jelita jual produk. Jelita jual kisah gimana Jelita 80 kilo bisa turun 65 kilogram gitu. Jadi Jelita menjual kisah dan akhirnya menciptakan customer gitu. Bukan Jelita yang cari customer, tapi customer yang datang ke Jelita. Kenapa? Karena dia tertarik dari kisah dan dia merasa punya pengalaman yang sama kayak Jelita. Dan akhirnya dia datang dengan membawa masalah dan Jelita selesaikan masalahnya dengan produk yang ada di Nutrishake. Yang ada di Oriflame masuk Jelita dan produknya adalah Nutrishake. Nah, jujur banget ya teman-teman, dari awal Jelita join ya, Jelita kan nggak tahu produknya ya. Kemudian Jelita memang udah bilang ke upline, aku mau cobain dong produknya gitu. Aku mau selesaiin masalah yang ada di aku gitu. Dan memang pada saat itu permasalahan utama Jelita adalah kenaikan berat badan tiba-tiba dalam 1 bulan karena Jelita habis sakit pada saat itu. Jelita habis sakit yang menuntut Jelita untuk benar-benar tidur di tempat tidur terus menerus dalam 1 bulan lebih ya, nggak ngapa-ngapain dan harus makan banyak, harus terapi, dan itu yang ngebuat Jelita itu tiba-tiba bengkak dalam 1 bulan naik 20 kilogram. Kebayang ya, ibu hamil aja tuh 9 bulan gitu kan, tapi Jelita 1 bulan naik 20 kilogram gitu.
Dan itu bener-bener orang-orang tuh pada shock banget waktu tahu Jelita, oh my god, gila lo gede banget gitu. Karena bener-bener sedrastis itu setelah sembuh gitu kan. Nah, karena memang fakta itu gitu, cerita itu yang Jelita bawa, dan akhirnya Jelita langsung tanya ke apa yang Jelita ke Ami ya, apa sih produk yang bisa untuk ngurusin ya, dan Jelita dikasih tahu Nutrishake dan langsung Jelita beli kan, karena memang udah pengen serius di Oriflame dan pengen kasih review yang bener-bener nyata gitu ya. Dan akhirnya langsung produk yang pertama Jelita beli adalah Nutrishake. Dan itu yang membangun Jelita sekarang tuh bener-bener customer yang datang ke Jelita, bukan Jelita yang cari customer. So Nutrishake, kalau teman-teman ya, artinya gini, kalau teman-teman ngejual produk gitu ya, tanpa kisah, mungkin akan berhasil. Tapi ketika teman-teman jual kisah gitu ya, jual cerita di balik gimana sih cara teman-teman berhasil dengan produk ini, aku yakin banget teman-teman juga bisa dapetin customer-customer yang loyal, customer-customer yang bahkan dari customer langsung jadi member dan akhirnya serius di bisnisnya gitu. Next. Nah, ini adalah 4 alat perang aku untuk ngajak orang join di bisnis Oriflame ataupun untuk ngajak orang untuk membeli produknya Oriflame. Apa aja itu? Yang pertama adalah, boleh next Pak Roni, database. Karena memang background pekerjaan aku juga sales and marketing, dan aku tahu aku juga termasuk sales and marketingnya Oriflame gitu ya, karena aku dituntut untuk jual produknya juga dan mengembangkan jaringannya. Jadi menurut aku semuanya itu yang paling penting di dalam sales and marketing adalah database, teman-teman. Database yang aku maksud di sini bukan cuma daftar nama, tapi daftar nama yang di-breakdownin, teman-teman. Daftar nama yang di-breakdownin seperti apa? Contohnya, kalau dulu mungkin aku lebih ke company kan gitu ya, di pekerjaan aku lama gitu kan. Database aku lebih ke company. Nah, sekarang database aku berubah nih, aku harus adaptasi database aku lebih ke personal, lebih ke orang. Nah, itu aku breakdownin juga, teman-teman. Artinya aku breakdownin dia umurnya berapa, kebutuhannya apa, dia hobinya apa, terus dia tinggal di mana gitu ya, prospek tidak. Nah, itu yang paling penting adalah tabel prospek atau enggak gitu kan. Nah, database ini yang terus-menerus aku gali ya, yang terus-menerus aku review, dan terus-menerus aku bawa jadi modal aku untuk bisa mencapai senior manager dalam 1 bulan, teman-teman. Jadi daftar nama tanpa mengetahui apa keinginannya, tanpa mengetahui di mana dia tinggal, tanpa mengetahui apa sih yang menjadi kemungkinan besar untuk dia bisa bergabung dan membeli produknya, itu menurut aku juga kemungkinan besarnya 50%. Tapi kalau kalian punya database yang lengkap gitu ya, pasti banget teman-teman akan lebih cepat untuk closing-nya. Next, Pak Roni. Nah, ini tuh sangat membantu aku dalam efisien dalam merekrut, dalam membagi waktu gitu ya. Karena kalau dulu mungkin ya aku tidak pungkiri, aku kerja dulu aku resign, kemudian join di Oriflame, dan aku fokus 1 bulan, aku langsung tembus gitu ya. Karena memang waktu aku banyak. Jadi aku memindahkan pekerjaan aku dulu 8 jam kerja aku ke Oriflame pada saat itu, dan aku benar-benar membuat Oriflame secara profesional gitu kan. Nah, sekarang kan memang karena aku juga sudah bekerja kembali meneruskan bisnis keluarga gitu ya. Jadi aku benar-benar harus seefisien mungkin memakai waktuku. Nah, format rekrut ini menurut aku sangat-sangat efisien buat aku tetap melakukan to-do list aku dalam memprospek ya, teman-teman. Artinya apa? Semuanya aku buat format, teman-teman. Format ke ibu-ibu, format ke anak kuliahan gitu ya, format ke laki-laki misalnya, pria laki-laki yang pengen Oriflame gitu, yang pengen aku prospek. Jadi aku pastikan ada kata kunci di situ, di format-format itu, format aku jualan. Jadi aku benar-benar nggak mikir lagi gitu, karena ketika kebanyakan nih teman-teman, kemungkinan kita tidak closing itu karena telat respon itu sangat juga berpotensi loh, teman-teman. Artinya ketika kita lagi enak tektok, teman-teman bingung mau balas apa gitu ya. Teman-teman bingung gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya format gitu ya, udah punya tahu ketika oh udah pas nih waktunya gue buat nembak gitu ya, masukin formatnya langsung, kasih kata kuncinya langsung. Nah, itu yang ngebuat teman-teman
akan akan lebih efisien waktunya dan lebih gampang gitu. Sama halnya dengan untuk jual produk juga ya teman-teman. Sama, aku juga ketika aku pengen ngejual produk gitu secara japri ya, aku juga pakai itu, pakai format juga. Jadi buat aku lebih gampang, nggak mikir-mikir lagi gitu. Jadi lebih capek di awal doang gitu. Next, Pak Roni. Nah, nomor 3, rekomendasi leaders ini penting banget sih menurut aku. Kalau especially buat teman-teman yang memang belum bisa mempromosikan keuntungannya teman-teman secara bonus gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah punya keuntungan secara bonus yang bisa di-show up gitu ya, yang kan secara nyata, ya nggak apa-apa rekomendasi diri sendiri dulu, baru rekomendasi leaders. Tapi pada saat proses aku mencapai senior manager dalam 1 bulan, aku kan nggak punya prestasi apa-apa ya. Jadi ya aku buat rekomendasi leaders orang-orang yang memang aku pilih untuk aku rekomendasikan ketika aku mau memprospek teman-teman. Next, Pak Roni. Nah, nomor 4, ini benar-benar jurus jitu banget sih kalau aku bilang ya teman-teman. Downline-downline aku tuh pada sukses banget pakai jurus ini. Teman-teman perlu tahu secara psikologinya ketika teman-teman memprospek orang lain, jangan pernah teman-teman memposisikan teman-teman lebih hebat daripada dia. Kalau kita di sales and marketing aja, ketika teman-teman punya handphone iPhone 11 Pro misalnya, dan teman-teman mau prospek secara directly ya, secara langsung ya, orang yang teman-teman lihat handphonenya nggak iPhone 11 tuh, please keep your iPhone gitu. Kenapa? Karena teman-teman lagi mau cari hatinya dia kan, bener ya. Jadi teman-teman jangan pernah ketika memprospek, teman-teman memposisikan diri teman-teman tuh di atas orang yang mau teman-teman prospek. Tapi at least teman-teman memposisikan sama ya. Ini jurus yang bener-bener downline aku tuh pada sukses rekrutnya gara-gara ini. Pakai ini juga, dan ini juga jurus yang aku pakai. Jadi ketika ada orang lain tuh bilang kayak faktanya ya, ketika kita nawarin sesuatu pasti orang tuh bakalan defense terlebih dahulu. Pasti bakalan gue nggak butuh gitu ya, atau gue nggak perlu kayak gitu-gitu, gue nggak pinter gitu-gitu. Nah, justru itu gitu. Ya sama, gue juga nggak bisa tahu gitu. Itu yang sering banget aku bilang ketika aku merespon orang-orang yang kemungkinan mau menolak aku gitu. Dan akhirnya closing. Jadi selalu posisikan kita itu sama orang yang lagi mau kita prospek. Artinya gini, ketika dia bilang, gue nggak bisa gitu. Kok nggak kedengeran? Beneran? Kedengeran nggak suaranya? Yang lain kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Jelas. Aman. Oke. Siap. Nah, dengar ya, baik. Nah, jurus ini itu benar-benar yang sangat-sangat efektif banget gitu ya. Jadi ketika kita memprospek, ketika orang mau mulai coba untuk menolak gitu, masukin jurus justru itu dan sama gitu. Ya sama, gue juga nggak bisa awalnya gitu. Gue juga awalnya tuh bener-bener nggak apa sih gitu ngerekrut orang kan gak pede banget kan ya. Tapi ternyata gue diajarin sama upline gue. Ternyata gue bener-bener dikasih tahu step by stepnya apa yang harus gue lakuin. Nih gue kasih tahu loh di bukti screenshot gue gitu ya. Bukti screenshot gue lagi belajar sama upline gue, bukti screenshot gue lagi diajarin sama komunitas gue, bukti screenshot gue bener-bener lagi diajarin sama Oriflame sendiri. Nah, itu tuh jurus ini tuh bener-bener membuat orang lain tuh ngerasa tuh kayak gini, oh iya ya, ternyata sama ya, dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, itu tuh secara psikologinya tuh kayak gitu teman-teman. Makanya teman-teman jangan pernah memposisikan teman-teman tuh, gue udah dapat bonus ini loh, yakin banget lo pasti bakalan dapat kayak gini juga kayak gue. Itu kan kayak apa ya, merendahkan orang lain ya jatuhnya ya, kayak ngerasa gue udah hebat gitu ya. Jadi biasakan memposisikan ketika kita memprospek ya, kita memposisikan diri kita sama dia gitu. Next, Pak. Nah, ini tuh bener-bener yang nggak pernah bohong ya, teman-teman. Jam terbang, teman-teman. Jadi, semakin sering teman-teman mencoba, semakin sering teman-teman mencoba untuk rekrut, semakin sering teman-teman mencoba untuk jualan gitu ya,
pasti teman-teman akan semakin tahu rasionya teman-teman. Pasti teman-teman akan semakin paham ritme kerjanya teman-teman. Pasti teman-teman juga akan semakin lancar dalam menjawab pertanyaan orang-orang yang menolak teman-teman. Pasti teman-teman juga akan semakin tahu gitu ya, untuk orang-orang yang kayak gini tuh gue harus jawab apa ya, untuk orang-orang yang kayak gini tuh harus apa. Jam terbang itu nggak pernah bohong. Dari awal aku yang nggak paham sama sekali gitu ya, gimana caranya untuk ngajakin orang gitu. Akhirnya belajar secara proses gitu ya, belajar terus-menerus. Pertama kali coba gagal 10 orang, akhirnya coba kedua kali 20 orang, closing 5 gitu ya. Itu bener-bener namanya jam terbang, teman-teman. Jadi untuk ngebuat jam terbangnya teman-teman semakin tinggi ya, semakin sering lah ngelakuin hal itu gitu. Semakin sering nawarin produknya, semakin sering branding, semakin sering untuk prospek gitu ya. Itu bener-bener penting banget yang namanya jam terbang. Jadi jangan pernah membatasi istilahnya. Jangan pernah bilang gagal, misalnya teman-teman gagal di orang yang ketiga contohnya ya, padahal teman-teman tuh punya 10 orang lagi yang mau direkrut, tapi orang ketiga gagal, teman-teman langsung stop gitu ya. Enggak, itu juga tidak bijak namanya, padahal ternyata teman-teman bisa closing di orang yang ke-9 dan yang ke-10 gitu kan. Jadi perbanyak jam terbang, perluas jam terbangnya teman-teman, dan buat teman-teman jadi se-expert mungkin, bukan hanya dari segi waktu teman-teman join, tapi juga dari segi teman-teman melakukan bisnisnya, mengerjakan bisnisnya gitu. Next, Pak. Nah, ini kalau ngerjain nyawa bisnisnya aja males, ya terus ya jangan salahin upline gitu ya. Kalau ngerjain nyawa bisnisnya males, ya jangan salahin ini dong, jangan salahin downline gitu ya, atau apa, jangan salahin komunitasnya gitu. Ya emang semuanya itu kembali ke kamu gitu, kembali ke kita sendiri gitu. Jadi aku memang selalu percaya gitu ya, kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil, teman-teman. Jadi emang PR banget ini, kemalasan ini adalah satu hal yang benar-benar kita harus jauhi dari sifat buruk kita gitu ya, supaya apa yang menjadi keinginan teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih baik kehidupannya lewat Oriflame, kalau teman-teman pengen lebih punya hal yang teman-teman pengen capai gitu ya di Oriflame, ya teman-teman harus buang sifat positif ini gitu loh. Apa yang aku tuh selalu bilang kayak gini, ini nih hal yang aku tuh bener-bener apa ya, kami tuh bilang kayak gini, yang ketinju lah istilahnya gue. Ya kita itu mau ya digaji 8 jam kerja gitu ya, pulang pagi. Aku ingat banget tuh di Jakarta ya. Aku tuh bukan 8 jam kerja malah di Jakarta. Memang gaji aku 2 digit pada saat itu, tapi aku bener-bener jam 7 bisa pulang jam 11 malam. Can you imagine guys? jam 7 aku udah harus berangkat karena macet ya, dan aku harus pulang jam 11 malam gitu karena aku lembur. Di tahu sendiri hotel itu 24 jam ya, kemungkinan aku bakalan dapat airline setengah malam, aku nggak tidur gitu, itu sering banget. Nah, dikasih bisnis yang kamu bisa kerjain itu cuman 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi konsisten dan kamu bisa sukses, kenapa males? Nah, itu tuh aku inget banget, itu dibilang sama apa yang aku. Jadi, itu yang sangat-sangat jadi modal aku banget untuk, oke, lu harus investasi waktu di sini, harus bisa gitu ya, harus banget, karena memang di Oriflame nggak ada ketentuan, kamu hanya boleh open title dalam sebulan 1 kali gitu ya, nggak ada ketentuan. Jadi, ya kalau kita memang ngebut itu gitu ya, kalau kita memang mau secepat itu dapetin hadiahnya, ya ayo, ya kerjain bisnisnya, jangan males ngerjain bisnisnya gitu. Next, Paron ini yang terakhir sih, kayaknya sih yang terakhir. Nah, ini tuh adalah hal yang selalu aku bilang ke diri aku sendiri, paksa gitu ya. Apa sih paksa itu? Paksa itu menurut aku yang pertama pray. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu, tetap ya teman-teman, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, berdoa juga sama Tuhan, pasti dimudahkan gitu ya. Dan yang kedua, A-nya adalah attitude teman-teman. Attitude kita dalam rekrut, attitude kita ke downline, attitude kita ke upline, itu penting banget teman-teman. Karena mau sepintar apapun kamu, sebagus apapun kamu, kalau kamu nggak punya attitude yang bagus gitu ya,
kamu juga nggak akan bisa sukses dimanapun yang kamu sedang kerjakan sekarang. Nah, yang terus aku upgrade adalah knowledge aku, produk knowledge aku tentang produknya ya, yang dulunya aku nggak ngerti apa-apa, sekarang download-download aku pada nanya apapun aku bisa jawab gitu, karena aku semakin memperluas pengetahuan aku tentang produknya gitu. Jadi aku meskipun setiap bulan ya teman-teman, kayak aku bilang, customer datang ke aku beli Nutrishake, kasih tahu problemnya, langsung closing 200 BP udah jamin banget ya setiap bulan. Tapi aku selalu meniatkan diriku 100 BP-nya aku harus beli produk Oriflame untuk aku review, untuk aku kasih tahu ke downline gimana sih produknya ini. Jadi aku selalu meniatkan diri aku untuk pasti 100 BP aku beli produk untuk diriku sendiri. Untuk apa? Untuk menaikkan produk knowledge aku tentang produknya, untuk menaikkan juga produk knowledge aku tentang bisnisnya dengan ikut training-training gitu. Next skill. Nah, ini juga banyak yang bilang namanya juga baru mulai ya gitu ya. Pastilah nggak yang terlalu sempurna-sempurna banget, benar, tapi teman-teman juga harus terus naikin skillnya gitu ya, terus naikin skill dalam branding, terus naikin skills dalam rekrut, skillsnya juga harus terus dinaikin. Dan yang paling penting yang terakhir adalah planning apapun kalau tidak ada aksi nggak ada hasil teman-teman. Jadi aksi, 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 action teman-teman. Nah, itulah slide terakhir dari aku yang selalu jadi panutan aku adalah aku suka banget cari berkat teman-teman. Siapa sih yang nggak senang cari berkat ya teman-teman ya? Kita semua pasti senang kerja, senang cari berkat, tapi jangan lupa jadi berkat juga, jangan lupa sharing juga, share positivity ke orang-orang di media sosial dimanapun, karena yang paling penting adalah aura positif kita akan attract orang lain juga bisa punya aura positif kayak kita. Semangat teman-teman, aku berharap ini membantu ya teman-teman. Wow. Jelita, ini kita baru cuman ngobrol berapa menit ya, kurang lebih 30 menit. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi terlihat dari partisipan yang nggak bergerak dari angka 300. Ini sekali lagi, it's not normal untuk training jam segini, biasanya nggak sebanyak ini, not even 100. Tapi dengerin Jelita ngomong dari tadi, jadi Pak, pasti itulah yang bikin 300 orang ini nggak gerak-gerak gitu ya. 99, 300. Karena Jelita jelasin point by pointnya itu sangat ngena banget. Even aku nyatet karena begitu banyak insight baru yang Jelita share tadi. Dan aku yakin teman-teman juga ngerasain hal yang sama kan ya. Nggak berkedip tuh, komen-komennya pada positif banget. Pada saat Jelita ngomong, notice nggak sih tadi? Pada diem gitu, nggak komen. Ada tadi Abi komen, beberapa teman juga komen. Tapi selebihnya tuh aku yakin sibuk nyatet, nggak sempat tolah-toleh deh kayaknya. So iya, walaupun yes, ini kalimat penutup yang super strong. Pray, attitude, knowledge, skill, dan action ini adalah sesuatu cara menjelaskan kata paksa dengan sudut pandang yang totally berbeda dari kata itu sendiri. Orang yang emang ngerjain Oriflame itu banyak, kadang-kadang harus dipaksain banget kan ya. Tapi Jelita barusan ngasih detailsnya nih, yang aku yakin mind blowing sih, banyak yang jadi nyadar bahwa yes, aku juga maksain doang mungkin kalau aku bisa, tapi nggak sedetail ini gitu maksanya. Aku meng-highlight beberapa hal tadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Jelita. Dari awal Jelita udah ngomong soal libatkan emosi orang ketika kita pengen ngajak. Jelita mengulang-ulang dan itu very true bahwa kita nggak jual produk tapi kita jual kisah kita. Dan itu sangat relate banget sama konsep share dalam social selling karena kita memang berbagi kisah kan ya. Kita ceritain kisah kita sehingga orang akan jadi semakin kepo dan akhirnya percaya sama produknya gitu. Kita nggak perlu ngomongin Nutrishake mengandung A, B, C, D. Kita nggak perlu woro-woro tentang kandungan Nutrishake. Itu benar. Iya ya. Tapi orang jadi ngeh dengan kisah dari kita sendiri gitu. Daftar nama, ini aku yakin perlu kita bahas lebih jauh karena ada banyak juga yang ngasih komen tadi soal ngomongin daftar. Format itu juga menarik banget, banyak yang tertarik. Tapi ada satu hal di bagian paksa ini juga yang aku highlight soal 100 BP yang dijadiin Jelita sebagai investasi buat product knowledge. Sering banget juga kita dengar kalau orang tuh kalau diajakin, ayo tuh Po belanja 100 poin.
which is kita lebih sering ngasih tahu jangan bilang belanja, tapi jualan 100 poin. Benar. Tapi sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang leader nih, kita baru ngasih insight baru nih sama teman-teman bahwa kalaupun kita harus belanja sendiri, niatnya bukan yang penting tupo doang kan ya, tapi Benar. itu kesempatan untuk punya product knowledge gitu, nggak pernah nyobain Nov Edge, cobain dulu mungkin salah satu serumnya, day creamnya, atau bahkan mungkin cleansernya, jadinya dapat insight baru gitu ya cerita ya. Nggak Benar. pernah pakai food cream, oke, belanjain food cream bisa biar next time bisa ceritain soal food cream. Nggak suka beli aksesoris kalau nggak gratis, sekali-sekali cobain beli aksesoris Oriflame supaya jadi nambah lagi gitu pengetahuannya. Itu sesuatu yang mind blowing, jarang banget aku belum pernah dengar diomongin sama siapapun. Itu sudut pandang yang keren banget, apalagi untuk orang yang belum setahun join. You are amazing sih cerita. Keren banget. Pak Roni. So, teman-teman, selanjutnya nih, aku mau ngasih kesempatan buat teman-teman untuk nanya sama Jelita. Jelita, kita masih punya waktu dong ya? Benar. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan atau pengen sharing pengalaman yang relate sama apa yang Jelita sharing tadi, teman-teman boleh kasih tahu kita di kolom komennya. Kalau teman-teman udah sempat ngetik tadi pertanyaannya, tampaknya teman-teman harus mengulangi karena dari tadi tuh yang masuk jadi banyak banget. Gila loh, 300 orang ini belum bergerak loh. 299 kadang-kadang, 300 kadang-kadang. Tapi it's just amazing to see so many people staying. Ada yang kepo nih, aku notice satu pertanyaan tadi, Jelita itu pakai iklan atau ads atau Facebook atau Google Ads nggak sih? Itu banyak yang kepo nanyain itu. Your answer is? Aku nggak pernah pakai iklan. Lagi pengen nyoba ini. Oke, bahkan belum nyoba ya, baru pengen nyoba. Baru pengen nyoba gitu. Karena udah merasa kan memang pada saat aku mengejar SM kan aku memang dikasih tugas tuh rekrut 20 orang per hari gitu ya. Taklukin angkanya gitu. Wow. Kebayangkan 20 kali 30 udah berapa orang tuh inner circle aku udah rata-rata udah hampir habis lah istilahnya gitu kan. Memang ya sebenarnya ya nggak ada masalah juga dengan iklan kalau memang it works for you gitu kan ya jadi aku pengen baru mau mencoba nih untuk iklan gitu jadi emang kalau pada saat aku ngejar SM itu bener-bener gak ada iklan sama sekali dan semuanya full online karena pandemi ya teman-teman dan aku nggak bisa ketemu sama siapapun dan jadi aku benar-benar lewat media sosial, lewat WhatsApp gitu, lewat telepon, aku pakainya secara online gitu. Alright, itu sekaligus menjawab satu pertanyaan tadi juga yang menanyakan online atau offline gitu ya. Berarti jawabannya selama ini emang online. Bahkan ketika ngejar SM juga kemarin, mostly dilakukan secara online. Benar. Dan memang Jelita fokus sama inner circle terlebih dahulu gitu ya. Jadi 20 orang per hari yang jadi targetnya Jelita pada saat itu emang benar-benar inner circle atau extended inner circle gitu? Yang pasti bukan ring 1 sih, Pak. Alright. Karena Jelita paham benar kemungkinan besar untuk ditolak ring 1 itu lebih besar daripada di luar. Oke, ring 1 itu teman-teman berarti orang-orang paling dekatnya Jelita gitu ya. Pertemanan yang paling dekat, keluarga terdekat gitu. Jelita waktu itu mulai dengan siapa? Memulainya dengan ngulik teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah ya. Tuh, dan teman-teman yang benar-benar nggak terlalu deket lah istilahnya gitu, tapi berteman di media sosial gitu. Jadi mulai membangun engagement ke mereka, mulai yang dulunya nggak pernah ya komen-komen status orang. Oke. Aduh gitu, tapi akhirnya ngerasa bahwasannya oh ternyata dampak positifnya banyak ya dari aku memaksakan diriku untuk membangun engagement gitu ya, akhirnya aku jadi punya silaturahmi lebih baik gitu, jadi lebih banyak dampak positifnya sih dari paksa itu tadi. Deket-deket lagi sama teman-teman lama gitu, jadi awalnya berjalin silaturahmi, akhirnya ngajakin bisnis gitu. Benar. I see. Pertanyaan yang banyak juga disebutin dari tadi ini, Jelita banyak yang penasaran dengan formatnya Jelita. Jelita mungkin bisa kasih contoh kali ya, karena kalau nge-sharing semuanya mungkin akan sangat banyak banget. Tapi Jelita bisa ngasih contoh format yang Jelita pakai untuk either jualan atau kepada prospek gitu. Boleh kasih tahu nggak?
Boleh, tapi aku jujur nggak bisa share share screen ya, karena Iya aku ya. lagi pakai handphone sekarang. Ah, ah. Jadi aku mungkin kasih tahu secara ini aja kali ya. Aku biasanya kalau formatnya itu lebih ke misalnya ketika aku mau closing nih, mau udah pas nih waktunya untuk aku ngomongin soal bisnis dari aku yang mulai awal nanya-nanya kabar dan lain-lain gitu ya. Nah, aku langsung sesuaiin sama orang yang mau aku prospek gitu kan. Kalau misalnya aku ngelihat oh ibu rumah tangga, oke aku prospek dia soal kebebasan waktu gitu. Kebebasan waktu untuk dia bisa di rumah aja sambil ngerjain bisnisnya. Jadi formatnya tuh seperti itu, Pak Roni, biasanya. Dan aku udah siapin kayak kata-katanya gitu biasanya. Jadi bener-bener yang ditinggal copy paste aja. Karena berdasarkan pengalaman juga sih, aku di hotel pernah jadi reservation juga ya. Kebayang ya Hmm. kalau reservation itu bener-bener ngebalasin chat-chat, ngebalasin email-email orang yang banyak banget itu dan emang pakai format gitu kan. Jadi format itu juga yang aku Oke, oke. Ada formatnya, tapi untuk lebih mungkin ngasih gambaran lebih lebih sedikit lebih spesifik sama teman-teman. Kalau kita ngambil contoh misalnya kepada ibu rumah tangga dan Jelita tadi bilang akan ngebahas soal menawarkan kebebasan waktu. Poin-poin apa sih yang dalam formatnya Jelita itu yang rata-rata ada di semua semua format? Misalnya kalau di ibu rumah tangga ngomongin soal kebebasan waktu, tapi ada sudut lain nggak yang jadi starting pointnya kata-katanya gitu? 4 poin yang Jelita sebutkan tadi Pak sebenarnya itu berkesinambungan ya. Artinya kayak Jelita bilang dari Oke. awal format, kemudian rekomendasi leaders, kemudian database dan lainnya itu berkesinambungan. Artinya ketika Jelita ngomongin soal format dan keyword yang Jelita kasih ke orang itu, Jelita sertain juga rekomendasi orang yang punya persamaan sama dia tapi berhasil gitu. Alright, itu jadi teman-teman bisa mengikut itu nggak kayak format otomatis yang Jelita ujuk-ujuk pakai gitu ketika ketemu karakter ibu rumah tangga ya, tapi karena emang sebelumnya database-nya udah dicek dulu, habis itu Jelita juga udah punya contoh leader yang bisa jadi rekomendasinya, referensinya Jelita kepada orang itu, baru masuk kata-kata format itu tadi ya. Benar-benar gitu. Alright, jadi itu teman-teman. Jadi kalau tadi banyak yang juga ada beberapa yang bertanya, format buat ibu rumah tangga gimana, buat anak mahasiswa gimana, buat karyawan gimana. Nggak sesimpel itu ya, nggak langsung ketika Jelita ketemu calon prospek yang karyawan, langsung dijebretin dengan satu format tertentu. Tapi Jelita Iya, juga akan cari tahu juga, dia ini jenis, misalnya anak mahasiswa barukah, atau udah lama, sudah terbiasa foto-foto kan di sosial medianya atau enggak, benar. terlihat suka jalan-jalan atau enggak, terlihat suka pakai makeup apa enggak, kayak gitu nggak sih Jelita? Benar-benar. Dan Jelita itu sekarang lebih seneng langsung-langsung aja loh, Pak. Artinya gini, Hmm. ketika Jelita udah cari tahu gitu ya, identifikasi dia. Oke, dia suka foto-foto, dia kadang-kadang suka ini juga, repost-repost jualan juga. Oke, berarti aku bisa pakai kata kunci, kamu jago jualan gitu. Nah, Jelita bisa Hmm. langsung komen gitu. Gue tuh pengen banget tahu jadiin lo leader di tim gue. Kayaknya gue ngeliat lo jago deh ya jualannya gitu. Aha. Jadi mencari kata kunci juga dari research. Jadi nggak sembarang kita prospek nggak sembarangan ya Pak. Artinya kita nggak semua orang kita prospek juga kan gitu. Betul, 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 betul. Jadi Setuju, setuju, setuju. jadi emang kita pilih juga kan. Artinya ya ketika kita lihat oh ada yang bisa kita tonjolkan kan orang ketika kayak Jelita bilang tadi jangan memposisikan diri kita lebih hebat gitu. Jadi Jelita coba find out apa nih yang bisa aku tonjolin buat kasih tahu ke dia satu selling point dia bisa join di sini gitu. Mhm. Dan iya dari contohnya Jelita tadi, itu juga mungkin perlu di-clear-in sama teman-teman ya, bahwa Jelita bukan ngerekrut orang, bukan ujuk-ujuk nawarin kepada orang yang belum dikenal, karena ada step by step-nya tadi teman-teman. Benar, benar, Jadi benar. emang kenalan dulu, bukan di-add atau langsung di-chat tanpa basa-basi, nggak kenal, nggak siapa gitu, tahu-tahu, "Hai gabung Oriflame yuk," gitu. Nggak kayak gitu ya. Gitu langsung ya nggak mungkin gitu Pak. Scamming namanya itu teman-teman. Jadi Jelita memang sudah punya formatnya karena sudah ada risetnya sebelumnya teman-teman. Betul. Jadi emang Berteman, kenalan yang sama orang itu ya. benar. Nah, itu kan kesannya Jelita itu emang tidak simpel, butuh 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 waktu, butuh effort, tapi
apakah itu yang kemudian bisa dijelaskan dengan penutup paksa tadi ya, emang Jelita jabanin aja gitu, walaupun memang step-stepnya panjang, walaupun nggak sesimpel ngechat orang gabung yuk gitu, tapi memang itu benar-benar Jelita jabanin ya. Bener, bener Pak. Karena pada saat Jelita join ya, Jelita bilang ke Kak Ami, waktu itu tanggal 27 ya, sebenarnya Jelita udah menyelesaikan WP1-nya dalam 1 hari atau 2 hari gitu ya. Artinya Jelita bisa langsung ngegas ya, tanggal 29.30 udah bisa ngegas artinya. Tapi Jelita bilang ke Kak Ami, Kak aku butuh waktu ya untuk mempersiapkan ini gitu. Artinya aku benar-benar pengen memulai semua to-do list yang kakak kasih di tanggal 1. Ya Jelita butuh waktu untuk preparation itu tadi, database semuanya dalam 1 hari 2 hari itu gitu, format dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya ya emang seperti Jelita sampaikan, capek di awal, jalannya enak gitu. I see. Nih teman-teman, itu yang kita perlu perhatiin ya, bahwa Jelita memang mempersiapkan semuanya, bukan cuman gaspol aja. Gas sih iya, dipaksain iya juga, dijabanin iya, tapi ada persiapan sebelumnya. Itu mungkin yang perlu teman-teman perhatiin juga. Persiapannya Jelita panjang ternyata. Dan dalam case-nya Jelita panjang tapi dikebutin dalam waktu singkat ya Jelita ya. Karena emang targetnya mau cepet-cepet SM pada saat itu. Benar. Aku masih ingat banget sih pertama kali Ami juga ada di sini tadi ya. Ketika pertama kali Ami cerita kalau ketemu nih ada yang namanya Jelita Pak gitu. Itu ingat banget. Hai Ami. Itu ketemu Jelita itu Ami ceritain kalau gimana serunya, gimana excitingnya. Dan kita boleh minta Ami hidupin mic sebentar nggak sih? Mi, can you? Hai. Hai, offline. Ami, Yes. daripada aku yang ceritain, Ami boleh ceritain kembali dong sama teman-teman. Waktu ketemu Jelita itu, aku yakin banyak banget yang pengen punya SM cepet kayak Jelita gitu. Tapi Jelita nggak jatuh dari langit gitu aja kan. Ada proses, ada yang dari Ami ketemu sampai Ami kasih berbagai macam tugas dan tanggung jawab itu. Boleh ceritain dikit nggak, Mi? Oke, jadi ketemu anak ini tuh kayak ketemu apa ya? Ketemu jawaban doa sih. Emang sebelumnya udah didoain ya. Iya, 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 iya. Doain, udah minta sama Tuhan, Tuhan pertemukanlah dengan orang yang tepat gitu kan ya. Pray itu Jeng-jeng. nomor satunya paksa tadi ya. Nah, Terjawab iya. di sini. Pray dulu ya, bener. Nah, terus waktu Jelita ini apa namanya WhatsApp aku, itu kan dia belum kayak mutusin untuk join kan, tapi nggak tahu kenapa somehow tuh hatiku kayak sis the one deh gitu. Udah ada kayak deg-degannya kayak ketemu pacar gitu kan. Ya udah. Terus iya dan Anyway, itu ini to be clear, Jelita ini adalah korban branding juga ya, dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi yang abis itu akhirnya dia join. Nah, pas abis join itu aku langsung kontak secara personal. Kita teleponan atau apa waktu itu ya, Dek? Pokoknya kita teleponan atau Zoom atau webinar berdua doang. Aku lupa. Oh, webinar ya, kita GST via webinar berdua doang. Aku jelasin sampai dalam. Dan aku tuh jarang nge-GST-in personal orang sampai sedalam itu. Kayak by feeling aja sih, Pak. Nah, abis itu langsung, kamu mau nggak aku kasih challenge gitu, karena aku kayak ngelihat dia bisa gitu. Terus ya udah, kita coba hitung-hitungan, kayaknya mampu deh kamu 1 bulan nih SM ngelihat apa namanya kemampuan kamu. Dan ya benar, kita hitung-hitungan, kita tahu angkanya berapa, tiap hari harus ditaklukin angka berapa, dan kalau ini ditaklukin ya pasti jadi nih sebulan SM. Ya udah, emang anaknya juga sangat bisa dipercaya kan, dan sangat challenging juga anaknya kan, sangat menerima challenge gitu kan. Jadi deh gitu, emang anaknya udah siap aja sih Pak. Emang anaknya siap karena ya tadi itu, milih Ami pun Jelita pakai riset kan ya. Benar. Ya itu gambarannya teman-teman. Jadi yang bisa juga kita ambil nih dari kisah Ami dan Jelita adalah Ami tuh ingat banget kan momen itu Ami tuh lagi memperbaiki banyak hal, termasuk brandingnya diperkuat, dan emang akhirnya bisa ketemu yang kayak Jelita ini. Jadi kalau banyak yang bertanya gimana ketemu Jelita sih,
emang dimulai dari kitanya gitu ya Ami ya. Iya. Brandingnya yang konsisten dan akhirnya memang yang kayak Julita ini bakalan mendekat ke kita gitu. Iya, dan lucunya nih setiap Jelita, waktu itu aku pertama kali webinar sama Jelita di komunitas, terus semua tim pada bilang, kok mirip cara ngomongnya, cara apanya gitu. Semua sih waktu awal-awal kita perdana manggung bareng tuh semua bilang, kok mirip sih cara ngomongnya, cara itunya gitu. Ya kayak emang like attracts like kali ya. Jadi kayak emang Ya. ketemunya yang mirip banget gitu. Jadi sama dia tuh ngomongin apa aja nggak cuma Oriflame tuh sevisi semisi gitu loh, emang sama banget anaknya kayak aku gitu. Ini Iya. kata Mbak Dian mau difotokopi, aku pengen banget fotokopi yang kayak gini lagi nih Mbak, banget. Hai Mbak Dian, ada Mbak Dian juga yang ikutan sama kita nih. Ibu Presiden dari Kuala Lumpur, jauh-jauh banget ikutan. Terima kasih Mbak Dian. Hai Mbak Dian. Pasti akan ketemu di Conference dan Beauty Entrepreneur Summit nanti, Jelita. Ami, terima kasih banyak ya udah ikutan sharing sama kita semua di sini. Semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jelita masih banyak yang kepo sih, masih banyak yang bertanya-tanya soal cara kerjanya Jelita. Aku ngambil beberapa boleh ya? Boleh, Kayak Pak. misalnya dia yang nanya nih, Jelita waktu jadi SM 1 bulan itu rekrutannya langsung mostly seller, user, atau banyak yang jadi pebisnis langsung? Pada saat itu aku ditargetin ke AMI itu untuk punya 20 pebisnis. Pada tanggal 10 ya Kak Ami ya kalau nggak salah ya. Tanggal 10. Tanggal 10 atau 15 gitu aku lupa. Tapi intinya aku menaklukkan 20 pebisnisnya itu dulu gitu kan. Sampai akhirnya pada saat aku review lagi, aku cek, terakhir itu pebisnis aku waktu aku ngejar SM itu sekitar 40-an. Itu juga satu rumus yang bisa dicoba sama teman-teman ya. Jadi targetnya Jelita pada saat itu nyari 20 pebisnis, tapi di tanggal berapa udah dapat 40 tadi? Pada saat tanggal berapa ya? 20-an gitu deh, Pak. 20. Oke. Yang dimaksud dengan pebisnis bagi Jelita itu adalah memang mereka yang ketika setelah direkrut dan di getting started, diajak ngobrol, emang mereka menyatakan pengennya berbisnis gitu ya, nggak cuman belanja doang atau cuman jualan doang gitu, tapi mereka memang menyatakan pengen berbisnis. Bukan cuman itu, Pak. Apa tuh? Kreatif bisnis buat Jelita itu adalah dia mau branding, dia mau rekrut, dia mau bina. Alright, ada kesepakatan ya? Yes. Karena banyak Oke. pebisnis-pebisnis yang bayang-bayang gitu loh, Pak. Ya, Mhm. oke dia 200 BP tapi dia nggak mau branding. Oke dia 200 BP tapi dia nggak mau rekrut. Sama aja kan dia. I see. Dan kepada mereka yang menyatakan pebisnis, Jelita kemudian jadi fokus sama dia, banyak ngasih support sama dia gitu ya. Benar-benar. Itu benefit jadi pebisnis kalau jadi downline yang mengaku pengen jadi pebisnis gitu. Benar. Nah, ya semoga dapat gambaran ya teman-teman, gimana Jelita mengelola community-nya, gimana Jelita ngerekrut dan ngajakin banyak orang kemudian bisa sukses bareng di komunitasnya. Semoga teman-teman dapat inspirasi dari Jelita yang saat ini sedang kualifikasi juga menuju direkturnya, dan yakin banget Jelita masih punya banyak target buat ngajak lebih banyak timnya lagi juga sukses seperti dia. Jelita boleh kasih tahu kita dong, targetnya Jelita sampai akhir tahun ini tuh mau ngejar apa sih? Aku mau ngejar Goldie. Apa ya dibilang? Sebenarnya aku belum open sendir sampai sekarang. Pada saat Aha. bulan kedua aku berhasil cetak 12% gitu ya. Bulan pertama aku berhasil 21%, bulan kedua aku berhasil cetak 12%. Sebenarnya kalau secara bisnisnya aku bisa dong dengan aku spill ya istilahnya, aku bisa open sendir. Tapi kenapa aku nggak open sendir? Karena kenapa aku nggak spill? Karena aku melihat bahwasannya ya emang potensi calon 12% aku ini besar untuk dijadiin first linernya aku. Dan Oke. aku mengalami yang namanya ditinggal leader nih masih awal-awal gitu ya. Tapi aku bersyukur karena uh, artinya berarti perjalanan aku di Oriflame nggak semulus yang aku pikir, dan cerita itu nanti bisa aku kisahkan buat dolen-dolen aku. Dan karena aku melihat di Oriflame tidak ada ketentuan sebulan itu harus open title, 1 title aja atau 2 title aja, so I Ya. think
it's really possible for me to achieve my target. So aku nggak harus It is. target aku gitu, Pak. Gak ada yang nggak boleh di Oriflame dalam hal open title selama itu caranya benar, ya kan ya? Benar. Jadi tetap harus positif. Tetap harus positif. Dan aku yakin itu juga sesuatu yang ditangkap sama teman-teman sepanjang webinar ini. Jelita sharing slide-nya yang nggak banyak sebenarnya, tapi dengan excitement yang nggak turun-turun gitu. Tetap excitement-nya tinggi gitu, teman-teman bisa dengerin semangatnya Jelita dari suaranya, teman-teman bisa ngerasain energinya Jelita dari suaranya, dan itu juga sesuatu yang bisa kita pelajari, bukan cuma kita dengerin aja. So semoga teman-teman gak cuma dapetin ilmu dari yang Jelita sharing, tapi juga teman-teman dapetin energi positif, energi super aktifnya Jelita, dan bisa kita copy dan jadi pelajaran buat kita bareng-bareng. So Jelita, kamu boleh ngasih satu statement penutup nggak buat nyemangatin teman-teman yang lagi berjuang nih di bulan ini sampai dengan akhir tahun ini? Statement penutup aku cuman kerjakan apa yang kamu doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Itu aja sih. Jadi semangat. Asik banget. Dari tadi tuh Julita ngingetin kita kalau kita emang nggak sendiri berusaha ya. Ada Tuhan di atas sana yang juga ngebantu kita. Jadi bener banget dari tadi Julita nggak berhenti nyebutin itu buat kita loh teman-teman. Mari kita jaga itu. Ya itu makin banyak yang bilang mirip suaranya Ami. Aku setuju sih soal itu. Split out-nya soon akan sama juga kayaknya deh. Amin. Julita, once again, thank you so very much for sharing all of this ilmu buat kita semuanya. Berharap banget ketika pandemi berakhir, kita bisa ketemu sama Julita di Beauty Entrepreneur Summit, kita bisa ketemu di Goal Conference, dan soon kita bisa ketemu juga di Diamond and Executive Conference. Sukses buat Julita ya. Pak Roni, thank you Pak Roni. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah ikutan.